Kalau dia bilang oke sih, maju. Daripada kalau ada jantung kena kopi, tapi ya lagi. Setelah pendaftaran Bapak Losius. tempat vaksinasi. Setelah dari sini akan bergerak kita menuju ke meja evaluasi. Di sini di mana akan menerima peserta vaksin untuk melihat keadaan terakhir. Sudah dipersilakan untuk duduk. Langkah-langkah makan. Rupanya satu pasien belum siap mental untuk vaksin. Perlu kesabaran banyak dari tim vaksinator dari puskesmas. Oh, ternyata pesertanya saat ini belum siap untuk disuntik. Siap. Yang pertama, kita tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun lokasinya tidak memungkinkan untuk tampung terlalu banyak, tapi kita harus tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Di sini tahap pertama adalah meja pendaftaran. Di meja pendaftaran, peserta vaksin akan di-calling oleh petugas. Mohon ikut aturan. Jadi saat di-calling baru maju. Setelah di-calling di meja pendaftaran yang pertama, peserta vaksin akan menuju ke meja pendaftaran untuk melaporkan NIK secara online. Setelah pendaftaran NIK secara online, peserta vaksin akan menuju meja screening. Jadi kita punya 3 meja screening.
Meja screening yang pertama kita punya 3, jadi usahakan jangan tumpuk di meja 1 seperti kemarin. Perhatikan meja yang kosong, berikan kertas, kemudian KTP-nya disimpan kembali. Karena kami tidak menjamin jika KTP-nya hilang. Jadi peserta vaksin harap perhatikan KTP-nya. Kemudian setelah peserta vaksin di screening oleh perawat atau bidan, peserta vaksin akan di screening lagi oleh dokter. Jadi peserta vaksin berhak mendapatkan vaksin setelah dikonfirmasi oleh dokter. Setelah mendapatkan konfirmasi oleh dokter bahwa peserta vaksin tersebut boleh divaksin, dia akan menuju ke meja 3, meja vaksinasi. Di meja vaksinasi ini peserta akan divaksin. Setelah divaksin, peserta vaksin akan menuju ke meja 4. Di meja 4 merupakan meja observasi. Jadi kadang kita menganggap remeh posisi meja 4. Tapi sebenarnya ini sangat penting. Saat berada di meja 4, peserta yang telah mendapatkan vaksin harap duduk tenang di tempat selama 30 menit. Jadi ini ada kepentingan sebenarnya. Saat kami suruh bapak atau mama duduk di tempat, kami melakukan observasi. Apakah bapak dan mama memiliki reaksi lain setelah mendapat vaksin ini? Jadi harus kami observasi. Setelah 30 menit, peserta vaksin akan mendapatkan sertifikat. Jadi ini merupakan vaksin tahap yang pertama. Sinovac akan dilakukan penyuntikan lagi yang kedua setelah 28 hari dari penyuntikan yang pertama. Jadi kalau bapak dan mama dapat suntikannya hari ini, penyuntikan yang keduanya adalah tanggal 24 Juli. Jadi kami harapkan kerjasamanya untuk dilakukan vaksinasi tahap yang kedua tepat pada waktunya. Jangan sampai kita kesusahan saat untuk penyuntikan tahap yang kedua. Kalau misalnya bapak dan mama tidak melakukan penyuntikan tepat pada jadwalnya, takutnya akan terhitung DO, drop out. Saat drop out, tidak ada guna lagi vaksin yang kami berikan yang pertama, tidak efektif karena jarak pemberiannya tidak sesuai dengan waktu. Kemudian, tidak selamanya divaksin, mereka bapak mama tidak kena virus ini. Jadi jangan sampai saat pulang ke rumah merasa bahwa saya sudah divaksin, jadi saya bebas sebebas-bebasnya dengan tidak mau pakai masker, malas cuci tangan, kemudian tidak jaga jarak. Jadi walaupun sudah divaksin, kita diharapkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Kemarin baru tadi malam ini tanya sedikit kan? 2.080. Ini aman ya. 2 minggu terakhir ada kontak dengan orang yang positif COVID. Pernah dinyatakan positif COVID. Jangan sampai. Ada riwayat alergi orang harus divaksin vaksin apa? Ada sakit asma.
Ada kedatangan pasien positif COVID, ada riwayat sakit kecantikan, ada dinyatakan positif COVID, sakit diabetes, ada riwayat HDS, ada terima vaksin lain selain vaksin ini dalam 1 bulan terakhir. Bisa jalan tidak 100 sampai dengan 200 meter. Tapi pelan-pelan ya. Tidak bisa yang cepat begitu. Mengalami penurunan berat badan yang drastis sekali selama 1 tahun terakhir ini.